Baik, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya di video kedua ini. Di sini ada tabel yang menunjukkan contoh gugus fungsi yang mudah terhidrolisis dan juga contoh obatnya. Untuk gugus fungsional yang mudah terhidrolisis dari golongan amida, ini contoh obatnya ada acetaminophen, chloramphenicol, oxazepam, dan chlordiazepoksid. Untuk laktam ada penisilin G, kemudian carbamic ester ada loratadin, pipasetat, kemudian ester ada atropin. Kemudian untuk golongan lakton ini contohnya ada warfarin, imida ini ada barbiturat, alkyl klorid itu ada chlorambucil, dan asetal itu ada erythromycin. Kemudian yang terakhir ini untuk gugus fungsional imin, ini contohnya ada diazepam, oxazepam, dan chlordiazepoksid. Nah, ini gugus-gugus yang mudah terhidrolisis. Ya, nanti bisa dilihat dan juga ditambah lagi kalau ada contoh-contoh lain yang masuk dalam kelas-kelas gugus tersebut. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa contoh obat yang mudah mengalami hidrolisis. Di sini kita contohkan penisilin ya. Nah, penisilin ini merupakan antibiotik amida siklik yang mudah terhidrolisis. Ikatan amida yang normal itu lebih resisten terhadap hidrolisis dibandingkan dengan ester. Tetapi pada penisilin amida tersiklisasi itu menjadi menjadi cincin beta laktam dengan 4 anggota. Nah, sudut ikatan pada cincin ini mendekati 90 derajat. Berlawanan dengan amida rantai terbuka yang sudut ikatannya adalah 120 derajat. Nah, sudut ikatan ini yang tidak lazim ya, karena tadi sudutnya itu 90 derajat tadi pada cincin beta laktam menunjukkan cincin tersebut itu sangat mudah dibuka oleh nukleofil, terutama air. Nah, efek penisilin itu dibentuk oleh geometri sistem cincin bisiklik terpadu. Cincin beta laktam dan thiazolidin penisilin tidak berada pada bidang yang sama ya. Sesungguhnya kedua cincin ini hampir tegak lurus satu sama lain, sehingga mencegah efek resonansi pada amida siklik yang menyebabkan atom karbon-karbonil itu jauh lebih parsial positif dari yang diperkirakan. Nah, sehingga lebih besar kemungkinan akan mengalami serangan nukleofilik. Struktur penisilin ya, contohnya ada ampicillin, dan hasil dekomposisinya itu adalah asam penisiloat ya. Antibiotik penisilin dan juga cefalosporin itu tidak cukup stabil untuk disediakan dalam bentuk sediaan terlarut, dalam larutan berair ya. Kedua antibiotik tersebut tersedia dalam bentuk serbuk kering yang direkonstitusi sesaat sebelum disalurkan oleh farmasis. Nah, larutan atau suspensi yang disalurkan harus disimpan di dalam lemari es dan juga dibuang setelah 7 hari. Nah, produk cincin terbuka asam penisiloat itu tidak aktif sebagai antibiotik ya, sehingga pemecahan beta laktam juga dianggap berbahaya karena di sini selain menghasilkan produk degradasi yang tidak aktif, juga menghasilkan asam penisilat yang reaktif dengan albumin sehingga menghasilkan hapten yang bersifat alergen yang sangat poten. Kemudian ini ada kokain ya. Kokain jalur utama metabolismenya itu pada primata adalah melalui hidrolisis enzimatik pada gugus benzoyl ester atau metil ester. Hidrolisis benzoyl ester itu menghasilkan egonin metil ester, sedangkan hidrolisis metil ester yaitu menghasilkan benzol egonin. Nah, egonin metil ester di sini egonin metil ester itu paling tidak aktif secara farmakologis dari metabolit kokain dan dapat menimbulkan
vasodilatasi. Sedangkan benzoyl-agonin ya, itu menyebabkan vasokonstriksi dan juga menurunkan ambang kejang yang dia tuh mirip dengan mekanisme kerja dari kokain induknya. Kemudian ada contoh berikutnya ada kloramfenikol. Nah, kloramfenikol ini bisa kehilangan aktivitasnya dengan hidrolisis glusamida menghasilkan 2 amino 1,4-nitrofenil propana 1,3-diol. Nah, strukturnya ditunjukkan pada gambar ya di sini. Nah, produk degradasi atau produk hidrolisis kloramfenikol itu umum terjadi dalam sediaan farmasi. Kloramfenikol juga memiliki banyak senyawa pengotor yang mungkin ada dalam sediaan farmasi karena kotoran dalam obat farmasi itu dapat mengubah efek dan juga menimbulkan efek samping yang secara signifikan. Sehingga penting untuk memiliki metode yang akurat untuk menentukan ketidakmurnian tersebut. Dalam hal ini, metode indikasi stabilitas yang selektif itu diperlukan untuk analisis kloramfenikol dari produk degradasinya serta senyawa pengotornya. Berikutnya ini ada diazepam ya. Diazepam ini merupakan obat esensial golongan benzodiazepin. Nah, diazepam sendiri itu digunakan sebagai hipnotik, antikonvulsi, pelemas otot, dan juga induksi anestesi. Bentuk sediaan diazepam itu yang tersedia di pasaran itu berupa tablet diazepam 2 mg, 5 mg, dan juga injeksi diazepam 5 mg per mili. Nah, diazepam itu berbentuk serbuk hablur, hampir putih sampai kuning dan praktis tidak berbau. Kelarutan diazepam itu praktis tidak larut dalam air ya, larut dalam etanol, mudah larut dalam kloroform. Nah, kalau diazepam itu disimpan dalam wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya, maka dia akan stabil ya. Kemudian diazepam itu memiliki cincin diazepinon yang mudah mengalami hidrolisis pada suasana asam dan basa. Reaksi hidrolisis itu terjadi karena adanya gugus fungsi amida dan imina yang mudah terputus sehingga membentuk senyawa 2N-metil-amino 5-klorobenzofenon. Nah, reaksi hidrolisis dapat menghasilkan produk sampingan yang tidak diinginkan. Apabila metabolit benzofenon itu tidak terkonjugasi, dapat menyebabkan gangguan endokrin. Selanjutnya ada acetaminophen atau paracetamol ya. Ini merupakan metabolit fenacetin dengan efek antipiretik yang sama dan telah digunakan sejak tahun 1983. Acetaminophen itu di Indonesia lebih dikenal dengan nama paracetamol dan tersedia sebagai obat bebas. Paracetamol sebagai obat golongan analgetik antipiretik itu banyak digunakan oleh masyarakat karena dianggap sebagai zat anti nyeri yang paling aman. Umumnya obat dalam bentuk cair itu lebih disukai untuk anak-anak daripada bentuk padat karena mudahnya menelan cairan dan kemudahan dalam pemberian dosis. Paracetamol dalam bentuk larutan bersifat tidak stabil. Nah, paracetamol yang diformulasikan dalam bentuk larutan itu akan meningkatkan kemungkinan terhidrolisis menjadi para aminofenol. Selanjutnya dapat pecah lagi menjadi quinonimin. Laju dekomposisi paracetamol itu akan meningkat jika temperatur dinaikkan dan jika terkena cahaya secara langsung. Ketidakstabilan paracetamol dalam larutan sangat dipengaruhi oleh pH larutan. Nah, paracetamol itu dapat mengalami hidrolisis pada suasana asam dan basa. Proses dekomposisi ini minimal pada pH mendekati 6. Nah, pada pH optimum, waktu paruh hidup produk terdegradasi adalah 21,8 tahun ya, pada suhu 25 derajat Celcius. Para aminofenol itu merupakan produk hidrolisis utama paracetamol. Para aminofenol itu signifikan menyebabkan nefrotoksisitas dan juga efek teratogenik, dan juga banyak ditemukan dalam paracetamol itu sebagai impuritis atau pengotor atau sebagai intermediate pada proses sintesis.
Selain hidrolisis obat, hidrolisis eksipien itu juga berperan penting dalam stabilitas obat. Seringkali eksipien itu ada dalam formulasi dengan jumlah yang tinggi sehingga jumlah presentasi kecil degradasi eksipien itu sangat berpengaruh pada kemurnian produk obat, mempengaruhi sifat-sifat dari obat itu atau mempengaruhi kinerja produk obat yang dihasilkan nanti. Nah, untuk eksipien golongan non-polimer ini hidrolisis eksipien dapat menghasilkan senyawa reaktif yang dapat mempengaruhi stabilitas obat. Nah, gugus fungsi utama eksipien seperti amida dan ester ini yang paling rentan terhadap hidrolisis menghasilkan asam karboksilat dan alkohol atau amina. Nah, gugus fungsional ini berpotensi untuk mengalami reaksi baik dengan obat atau eksipien lainnya. Dalam media air, alkohol dan produk asam karboksilat itu mampu bereaksi dengan obat reaktif ya seperti imina. Hidrolisis eksipien dapat mengubah pH suatu larutan atau mempengaruhi pH lingkungan mikro dalam padatan. Jika hidrolisis eksipien ester itu terjadi, maka bentuk produk asam karboksilat akan menurunkan pH sekitarnya. Nah, kemudian ketika ester digunakan sebagai pelarut pendamping, misalkan etil oleat atau pensil benzoat yang konsentrasinya cukup tinggi, bahkan sejumlah kecil hidrolisis itu dapat menyebabkan pH bergeser secara signifikan. Nah, meskipun buffer itu hadir untuk menstabilkan pH larutan, pH masih bisa berubah secara signifikan, yaitu jumlah asam yang terbentuk itu dapat melebihi kapasitas penyangga sistem. Nah, hidrolisis eksipien itu dapat mengubah fisik dan karakteristik produk farmasi. Hidrolisis dari beberapa aditif yaitu dapat mempengaruhi parameter proses seperti sifat alir, disintegrasi, laju disolusi. Nah, seringkali juga melalui interaksi dengan bahan aktif atau eksipien lainnya. Kemudian zat adiktif untuk memberikan rasa ya biasanya itu dikaitkan dengan ester. Hidrolisis sering tidak hanya akan mengurangi bau dan rasa yang menyenangkan, tapi juga memberikan bau dan rasa yang tidak enak pada formulasi. Nah, pada tabel 2 ini kita dapat melihat bahwa eksipien non-polimer dan gugus fungsional yang ada di dalamnya itu apa saja yang rentan terhadap hidrolisis dan juga kelembaban. Nah, di sini ada beberapa contoh ya untuk eksipien non-polimer. Ini ada dari jenis perasa itu ada aspartam ya, kemudian pensil benzoat. Ini digunakan sebagai solvent. Nah, ini untuk aspartam sweetener mengalami hidrolisis dengan kelembaban ya. Nanti bisa dilihat sendiri di sini ada contoh-contoh eksipien dari golongan pemanis ya, kemudian antimikrobial preservatif, plasticizer, kemudian antioksidan ya. Bagaimana karakteristik dari eksipien non-polimer ini dan juga karakteristik hidrolisisnya, apakah mudah terhidrolisis ataupun tidak. Sehingga ini bisa menjadi bahan pertimbangan yang nanti apabila digunakan dalam formulasi suatu sediaan. Nah, kemudian banyak eksipien polimerik itu rentan terhadap hidrolisis. Turunan dari selulosa itu lebih rentan terhadap hidrolisis. Derivat-derivatnya seperti selulosa asetat, hidroksipropil metil selulosa atau HPMC, dan selulosa asetat ftalat atau CAP ya. Itu merupakan turunan-turunan selulosa yang tadi sangat rentan dengan hidrolisis. Obat itu dapat mengalami perubahan akibat hidrolisis seperti perubahan kelarutan dan viskositas karena adanya peningkatan jumlah asam bebas dalam larutan sehingga mempengaruhi kinerja pelepasan obat in vivo. Nah, sifat pelepasan obat itu berubah karena pemotongan rantai dan modifikasi untai dari eksipien polimer ya. Akibat hidrolisis tadi dia akan terpotong-potong ya sehingga rantainya akan lebih pendek ya. Kemudian dalam kondisi asam
reaksi hidrolisis dapat terjadi sehingga memotong ataupun memperkecil BM dari eksipien polimer tadi. Perubahan itu terjadi karena komposisi selulosa backbone-nya itu yang dibuat dengan kondensasi gula dengan ikatan hemiasetal ya, itu tadi terurai ya. Turunan non-selulosa juga dapat mengalami hidrolisis dan berat molekulnya itu menjadi berkurang, seperti dalam kasus asam alginat ya, kemudian polimer glukuronan linier yang cukup rentan terhadap pemotongan untai hidrolitik. Pelepasan juga dipengaruhi hidrolisis ya, dalam kasus beberapa pelepasan terkontrol menggunakan polimer-polimer eksipien berbentuk polimer tadi ya, karena tadi viskositasnya menurun maka dia tidak bisa memainkan fungsinya untuk mengontrol pelepasan. Kemudian kinerja in vivo bentuk sediaan itu juga berubah secara bertahap dengan hidrolisis karena profil pelepasan obat secara langsung tergantung pada berat molekul dari polimer tadi. Modifying agent seperti polimer rantai panjang atau jenis gom dari alam yang digunakan untuk meningkatkan viskositas cairan oral atau formulasi intramuskular, viskositasnya dapat turun ya dengan berkurangnya panjang rantai akibat hidrolisis. Nah, hidrolisis ini juga bukan suatu masalah pada ester dalam polimer. Hidrolisis ini bukan menjadi masalah pada ester dalam polimer poliakrilat dan polimetakrilat yang dia cukup tahan terhadap hidrolisis. Di sini kita bisa melihat pada tabel 3 ini menunjukkan bahan polimer yang mengandung gugus yang mudah terhidrolisis. Nah, dapat dilihat sendiri jenis-jenis eksipiennya, penggunaannya, kemudian jenis ikatannya, kemudian reaktivitasnya terhadap hidrolisis, dan juga efek hidrolisis itu akan menimbulkan apa, ini bisa dilihat di tabel 3 ya, nanti bisa dipelajari. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah hidrolisis ya? Ini karena setiap obat itu memiliki kekhususan, maka solusi spesifik yang berlaku itu harus ditentukan secara eksperimental untuk obat dan formulasi tertentu. Nah, di sini untuk mencegah hidrolisis ya, meskipun hidrolisis itu bisa menimbulkan suatu masalah, tapi dapat dicegah atau diminimalkan dengan berbagai cara. Untuk metabolisme in vivo ya, obat-obat yang mudah terhidrolisis secara in vivo, maka tindakan pencegahannya itu lebih rumit ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan memodifikasi secara kimiawi struktur senyawa aktifnya pada tahap pengembangan obat awal ya. Sehingga nanti permasalahan terkait dengan hidrolisis ini bisa diidentifikasi cukup dini dan juga bisa diantisipasi. Namun untuk obat yang secara inheren itu tidak stabil, tindakan pencegahan itu dapat mencakup mengubah bentuk sediaan dengan beberapa cara. Untuk bentuk sediaan cair, hidrolisis obat tergantung pada keberadaan air. Dengan demikian, penyimpanan dalam bentuk serbuk kering diikuti dengan rekonstitusi dalam air sebelum digunakan itu akan meminimalkan proses hidrolisis. Demikian juga jika obat itu diketahui rentan terhadap hidrolisis pada suhu kamar ya, penyimpanannya di tempat yang sejuk disarankan dan pasien dapat diberi konseling tentang bagaimana cara penyimpanan obatnya. Selain itu, apoteker juga bisa memberikan label yang benar pada kemasan sehingga nanti pasien itu mendapatkan informasi yang benar. Kemudian laju hidrolisis ini tergantung pada suhu dan dengan demikian pada proses sterilisasi panas itu ketika proses pembuatan atau produksi itu perlu diperhatikan juga karena nanti bisa menimbulkan masalah ya, karena suhu bisa mempercepat proses hidrolisis.
Kemudian untuk sediaan semi padat, salep dan krim, kestabilan bahan aktif itu dapat dikontrol dengan mengubah sifat basis salep atau krim pada formulasinya. Kemudian kepekaan obat terhadap hidrolisis dalam bentuk sediaan padat dapat dikontrol dengan cara yang sama dengan buat obat dalam bentuk garam yang kurang higroskopis atau dengan mengurangi kandungan air dalam eksipien yang digunakan dalam formulasi. Baik, kita lihat satu persatu. Di sini untuk mencegah hidrolisis yang pertama adalah dengan mengatur pH ya. pH ini, pH suatu zat itu digunakan untuk menentukan umur simpan zat tersebut ya. Perubahan pH akan menyebabkan masalah stabilitas ya, meskipun menggunakan buffer yang baik ya, maka masalah stabilitas formulasi obat ini masih sering terjadi. Nah, selain stabilitas ini yang parameter lain yang terpengaruh oleh pH itu ada kelarutan obat dan juga eksipien pada pH maksimum stabilitas. Jika secara fisiologis itu memungkinkan, ya, maka obat itu diformulasi sedekat mungkin dengan pH maksimum stabilitasnya. Namun kalau secara fisiologis tidak memungkinkan, misalkan terlalu asam, ya nanti bisa menimbulkan iritasi gastrik misalkan. Nah, maka memang harus menyesuaikan sehingga terpenuhi kesesuaiannya dengan pH fisiologis terlebih dahulu. Ya, kalau bisa itu bisa kompromikan, maka kita bisa mengatur pH itu sedekat mungkin dengan pH maksimum stabilitas si obat tadi asal masih bisa diterima secara fisiologis. Nah, kemudian dalam kasus reaksi hidrolisis yang dikatalis oleh asam atau basa, maka spesies garam buffer dalam hal ini H+ dan OH- itu dibuat konsentrasi buffer seminimal mungkin ya. Ketika obat itu tidak menunjukkan kelarutan yang optimal, bisa dilakukan teknik pelarutan tertentu, mungkin diperlukan kosolven, surfaktan, atau mungkin teknik kompleksasi. Nah, setelah teknik pelarutan itu dilakukan, pH-nya harus dicek lagi ya, supaya umur simpan yang dihasilkan itu bisa diketahui. Kemudian penggunaan surfaktan, pelarut bersama, dan juga agen pengkompleks yang digunakan untuk melarutkan obat itu juga mungkin berdampak pada kapasitas buffering dan juga pH akhir formulasi dengan mengubah pKa buffer atau berinteraksi langsung dengan komponen bufferingnya. Jadi juga penting untuk mengukur pH akhir dan pengaruhnya terhadap stabilitas dan umur simpan. Nah, buffer alternatif mungkin bisa digunakan ya jika interaksi yang merugikan itu terjadi. Dalam kasus larutan oral dan produk suspensi, pH memainkan peran utama dalam hidrolisis dan juga stabilitas eksipien formulanya, rasa produknya, potensi pengendapan obat di saluran cerna, serta masalah-masalah yang bisa menimbulkan masalah juga terkait ketersediaan hayatinya. Nah, untuk mengontrol pH agar hidrolisis itu dapat diatasi, dapat digunakan berbagai buffer yang ada dalam tabel 4. Ya, ini di sini ada jenis-jenis buffer, kemudian pKa-nya berapa, kemudian pH, kisaran pH aksinya itu di sekitar berapa, ini bisa dilihat nanti dibaca di tabel 4. Kemudian kita lanjutkan dengan cara mencegah hidrolisis ya. Jadi yang pertama ada mengatur pH. Kemudian yang kedua ini dengan pembentukan suspensi ya. Pembentukan suspensi ini membuat sediaan suspensi untuk meningkatkan stabilitas obat dalam formula cair. Nah, ini konsentrasi obat diminimalkan dan kelarutan obat itu dikurangi sehingga dalam sediaan suspensi itu laju reaksi dalam keadaan padatan itu akan menjadi lebih lambat dibandingkan kalau dibuat suatu larutan. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan larutan non-air.
Ini merupakan solusi lain ya untuk menstabilkan obat aktif dalam larutan. Contohnya untuk pelarut ini, pelarut non airnya ada etanol, ada glikol, glukosa, larutan glukosa, larutan manitol, dan juga pengganti amida. Penggunaan propilen glikol ini juga diketahui dari hasil penelitian dapat menghambat reaksi hidrolisis amida dari jenis obat pentobarbital. Kemudian yang keempat adalah dengan menggunakan surfaktan. Ya, di sini surfaktan itu ada 3 jenis, yaitu anionik. Kemudian anionik itu bermuatan negatif, kationik itu bermuatan positif, dan non-ionik itu tidak bermuatan. Surfaktan dapat menstabilkan obat terhadap katalis basa. Penggunaan anionik surfaktan, misalkan menggunakan larutan natrium laurit sulfat 5%, itu dapat menyebabkan peningkatan waktu paruh benzokain hingga 18 kali. Bagian anionik head group surfaktan itu menjadi barier gugus hidroksil yang mendekat ke misel dan akan menyerang gugus ester. Jadi ini ya bagian anionik head groupnya, ini menjadi barier untuk gugus hidroksil yang mendekat ke misel yang nanti akan menyerang bahan aktifnya ya. Kemudian untuk surfaktan kationik ini digunakan larutan setrimid 2,4%, itu bisa menyebabkan peningkatan 10 kali pada waktu paruh benzokain. Nah, ini dikarenakan muatan negatif hidroksil itu akan tertarik ke gugus kationik surfaktan ya, sehingga tidak dapat mempenetrasi misel di mana benzokain itu berada. Nah, ini nanti hidroksilnya akan berinteraksi dengan kationik ya, kationik surfaktannya itu, sehingga nanti tidak dapat menyerang benzokain. Jika digunakan surfaktan non-ionik atau yang tidak bermuatan menggunakan larutan 3,3%, ini peningkatan waktu paruh benzokain hanya meningkat 4-5 kali saja. Hal ini menunjukkan kalau surfaktan non-ionik itu kurang efektif dalam menstabilkan benzokain dibandingkan anionik dan kationik surfaktan. Nah, kemudian hidrasi berlebih pada permukaan misel dengan surfaktan non-ionik itu menghasilkan serangan hidrolitik seperti halnya dalam medium air. Ini untuk surfaktan non-ionik ya, tidak bermuatan, proteksinya terhadap benzokain ini lebih rendah dibandingkan surfaktan kationik dan anionik. Kita lanjutkan lagi yang kelima, untuk mencegah hidrolisis ini bisa dilakukan dengan liofilisasi. Liofilisasi ya itu dilakukan menggunakan freeze dry atau pengeringan beku ya, untuk menghilangkan air dan mengurangi mobilitas air yang mengakibatkan gangguan pada stabilitas obat akibat adanya hidrolisis. Ini merupakan metode yang cukup baik ya untuk menstabilkan formulasi dari hidrolisis. Kemudian yang keenam, sebagai bentuk diformulasi menjadi bentuk sediaan padat. Ada banyak cara untuk menstabilkan hidrolisis jika terjadi pada padatan ya. Seperti misalkan memilih eksipien yang tepat. Eksipien yang memiliki kandungan air rendah di dalamnya pasti akan mencegah hidrolisis yang tidak diinginkan. pH eksipien juga memainkan peran penting juga ya tadi. Kemudian karena dia pH-nya itu bisa menjadi atau berfungsi sebagai katalis hidrolisis
oleh asam atau basa. Kemudian perubahan mikro dalam pH lingkungan itu akan mengurangi stabilitas ya tadi. Untuk menstabilkan buffer yang sesuai tadi digunakan. Nah, ini untuk menstabilkan pH, ya ini bisa ditambahkan buffer ya saat granulasi basah. Kemudian untuk obat dalam bentuk kristal ini memiliki kemungkinan lebih stabil terhadap hidrolisis ya, karena memiliki energi gizi yang lebih kuat ya, sehingga titik lelehnya juga lebih tinggi. Kemudian proses pengolahan obat menjadi suatu formula itu menyebabkan banyak perubahan dan biasanya bisa berpotensi untuk meningkatkan peluang untuk terjadinya hidrolisis. Kemudian yang ketujuh adalah pengemasan. Produk yang rentan terhadap hidrolisis itu pengemasan dipilih agar meningkatkan stabilitas produknya. Saat menggunakan kemasan, ada dua hal utama yang harus diperhatikan, yaitu uap air yang ada pada bagian headspace dan juga dalam sediaan obat itu sendiri. Kemudian juga karena adanya perembesan uap air melalui dinding kontainer dan tutup. Untuk bentuk sediaan cair dan padat itu pengemasan di bawah kondisi kelembapan terkendali itu bisa dilakukan agar kontribusi uap air di bagian headspace itu bisa dibuat seminimal mungkin. Jadi kalau ada sediaan cair itu kan ada ruang ya, kita kan mengisi di kontainernya itu tidak full sampai penuh ya, sampai di atas tutup. Nah, bagian celah antara sediaan sampai ke tutup ya, itu yang disebut headspace. Dan juga kalau sediaan padat misalkan tablet ya, tablet dalam blister, nah itu kan masih ada rongga ya, ada space antara produk dengan kemasan, itu bagian headspace yang itu bisa ditempati oleh uap yang lembab, sehingga nanti juga bisa menimbulkan potensi terjadinya hidrolisis. Kemudian peresapan uap air ke dalam botol atau kemasan itu tergantung dari jenis bahannya. Tingkat perembesan uap air melalui beberapa bahan kemasan yang biasa digunakan itu bisa dilihat pada tabel 5 ya. Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa ini kaca tidak masuk ya di tabel ini, tapi kaca itu juga termasuk yang bagus yang bisa memberikan proteksi dari kelembaban. Kemudian aluminium foil itu memberikan hambatan yang bagus juga terhadap perembesan uap air. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa foil blister ini memiliki kemampuan untuk melindungi produk itu dari perembesan uap air. Nah, untuk aklar ULT-RX itu ya disitu juga cukup kecil ya permeasi uap airnya, dia mau bisa melindungi atau memproteksi produk sehingga permeasi uap air atau kelembaban ke produk itu kecil. Ya, ini juga dari jenis film ya untuk membuat blister. Ini perlindungan terhadap uap airnya juga bagus. Nah, kemudian untuk sediaan padat itu dia memberikan penghalang kelembapan yang baik jika dikemas dalam dosis tunggal ya, sehingga tidak mengekspos sisa bab ya, sisa produk itu terhadap kelembapan setiap kali membuka tutup produk tadi untuk mengambil setiap dosis yang akan dikonsumsi. Nah, di sini kemasan tunggal yang dimaksud itu bisa dalam bentuk blister, dalam bentuk strip, yaitu bisa menjadi penghalang untuk produk lain yang belum akan digunakan itu terpapar oleh suatu kelembaban. Nah, meskipun opsi ini tuh relatif lebih mahal ya daripada kemasan botol, kan ada itu tablet itu yang tidak dalam kemasan tunggal,
tapi dimasukkan ke botol ya, tidak ada kemasan lain lagi. Tabletnya dimasukkan ke botol. Namun untuk beberapa obat ya yang memang worth it ya untuk dikemas secara tunggal ini, maka kemasan yang lebih mahal tadi ya tidak menjadi masalah ya. Ini memang seperti blister, ini bisa dibuat berlapis-lapis juga ya untuk memberikan proteksi terhadap penembusan uap air. Juga ada oksigen nanti yang bisa menembus ya. Jadi di situ bisa memproteksi dari permeasi uap air, kelembaban, juga oksigen. Nah, semakin besar suap penghalangnya, maka semakin mahal harganya ya. Nah, kemudian beberapa jenis blister itu bisa menjadi lebih permeabel pada suhu yang lebih tinggi. Nah, ini yang lebih efektif ini memang foil blister ya, atau strip yang kita kenal dengan strip. Strip itu kan bolak-balik semuanya foil. Kalau blister kan ada plastik yang transparan tuh, kemudian di bawahnya ada aluminium foil. Nah, ini ternyata foil blister itu yang lebih memadai untuk mencegah efek kelembaban. Nah, kemudian yang terakhir ini desikan atau pengering ya. Ini menyumbang peran penting dalam pengemasan ya untuk solusi masalah hidrolisis di air padat. Nah, desikan itu bervariasi ya tergantung pada laju kapasitas absorpsi airnya serta dalam kemampuannya untuk menghilangkan kelembaban. Sebagai fungsi dari kelembaban relatif di udara. Di tabel 6 ini adalah jenis-jenis pengering yang secara umum digunakan dalam formulasi farmasi ya. Ada silika gel, ya ini kapasitas RH-nya ini 10-20%. Clay itu dari jenis tanah liat ya, 10-20%. Molecular sieve itu berarti serbuk yang kecil ya, yang halus bisa memberikan absorpsi kelembaban 2-10%. CaSO4 15-30% ya. Namun ini perlu diperhatikan bila digunakan dalam formulasi. Kalau memang tidak masuk dalam formulanya tidak menjadi masalah ya. Misalkan hanya sebagai pengering aja seperti silika gel itu kan dikemas tersendiri, tidak campur dengan produknya. CaSO4 ini sebenarnya juga bisa menjadi eksipien tablet ya, namun ada contoh kasus bahwa CaSO4 ini sebenarnya tidak inert ya, tidak sepenuhnya inert karena Ca-nya itu bisa berinteraksi dengan obat ya. Kalau misalkan digunakan sebagai eksipien dalam tablet tetrasiklin, Ca-nya ini bisa berinteraksi dengan tetrasiklin membentuk kompleks sehingga tetrasiklinnya menjadi sulit untuk diabsorpsi ya. Karena ini sebagai pengering berarti ini dikemas terpisah ya, di luar formulanya. Seperti silika gel yang umum kita lihat itu biasanya dikemas dalam kantong-kantong, dimasukkan ke dalam botol yang berisi tablet misalkan untuk mengontrol ataupun mengantisipasi kelembaban yang mungkin akan mencemari produk. Kemudian ada CaO, ini kapasitas RH-nya penyerapan lembabnya 1-25%. Baik, mungkin untuk materi hidrolisis ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan adik-adik kalau ingin tahu lebih detail tentang mekanisme hidrolisis bisa dibuka lagi kimia organiknya. Bagaimana reaksi hidrolisis itu tahap-tahapannya terjadi ya. Bisa dipelajari di buku-buku kimia organik mungkin yang lebih jelas untuk perpindahan elektron, kemudian tahapan-tahapannya nanti bisa lebih spesifik dan lebih jelas bisa dilihat di sana. Nah, di materi ini tidak saya jelaskan dengan terlalu detail karena mungkin di materi sebelumnya di kimia organik ataupun di materi kimia yang lain mungkin sudah dijelaskan ya tentang hidrolisis ini. Saya hanya menyampaikan saja tadi segaris besar
mengingatkan kembali tentang hidrolisis itu apa, pengaruhnya, ya, kemudian gugus-gugus yang rentan dengan hidrolisis, pencegahannya bagaimana. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya cukupkan sekian. Terima kasih.